dan teman saya Afan Fadilah 56 2018 024 dan Wahyu Lisdianto 56 2018 032. Di sini kita ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 akan saya jelaskan dan bab 2 akan dijelaskan oleh saudara Afan dan bab 3 akan dijelaskan oleh saudara Wahyu. Bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada 4, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat. Latar belakang masalah yaitu di era industri 4.0 sekarang ini kan sangat dibutuhkan teknologi, terutama teknologi jaringan. Dikarenakan saat ini masyarakat, terutama masyarakat di desa, sudah mulai membutuhkan teknologi jaringan untuk mengakses internet. Masih banyak kawasan yang belum memiliki teknologi untuk menunjang aktivitas dengan baik, yaitu untuk kebutuhan ekonomi maupun pendidikan. Tempat penelitian kami yaitu di sebuah kota di Boyolali, yaitu tepatnya di Desa Cermo. Kami mengambil wilayah tersebut karena memang wilayah tersebut belum memiliki fasilitas jaringan internet dan telepon rumah. Untuk itu, penelitian ini kami buat untuk mempermudah masyarakat di desa, terutama untuk kalangan pelajar untuk bisa mengakses internet dengan lebih mudah. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk saat ini, mengingat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan lumpuhnya pendidikan, sehingga menggunakan sistem daring untuk menunjang efektivitas belajar. Penggunaan teknologi internet ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu, melainkan untuk pelajar juga. Seperti latar belakang yang sudah saya paparkan di atas, dibuatlah rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi perencanaan jaringan di desa untuk memudahkan akses internet bagi masyarakat desa, terutama di kalangan pelajar, demi menunjang aktivitas pendidikan melalui daring. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dapat mengetahui tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui strategi perencanaan jaringan di desa dan mengatasi kendala yang terdapat di Desa Cermo terkait adanya kebijakan daring oleh Kemendikbud demi memudahkan masyarakat atau pelajar di daerah Desa Cermo. Selanjutnya ada manfaat. Dengan adanya perancangan jaringan di desa ini, kami harapkan masyarakat desa bisa lebih mudah untuk mengakses internet dan diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada, terutama di kalangan pelajar selama kebijakan daring diperlukan oleh Kemendikbud. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh saudara Afan Fadilah. Baik, saya Afan Fadilah akan melanjutkan bab 2 tinjauan pustaka. Jadi menurut analisa kami terkait dengan proyek kami ini, perangkat yang akan digunakan dan dibutuhkan untuk pembangunan jaringan tersebut adalah
Baik, saya Afan Fadilah akan melanjutkan presentasi ini. Kita lanjut ke tinjauan pustaka. Kita awali dengan konsep dasar. Menurut analisa kami terkait dengan proyek ini, peralatan atau perangkat yang akan dibutuhkan dalam proyek ini adalah sudah kami rangkum dalam topologi berikut. Jadi ada satu buah router dan beberapa access point yang akan ditempatkan di beberapa titik di desa. Dan ini merupakan visi dari user yang akan menggunakan fasilitas hotspot yang akan kami bangun. Kembali lagi, kemudian kita lanjut ke landasan teori. Terdiri dari pengertian router. Kami akan menjelaskan dari pengertian router. Router adalah perangkat jaringan yang dapat menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jadi cara kerja router itu menggunakan routing table yang disimpan di memorinya untuk membuat keputusan tentang kemana dan bagaimana paket akan dikirimkan. Kemudian pengertian mikrotik. Mikrotik router merupakan sistem operasi Linux base yang diperuntukkan sebagai router jaringan. Mikrotik router didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam terkait dengan menggunakan mikrotik itu sendiri. Administrasinya juga dapat digunakan administrasinya juga bisa dilakukan dengan Windows Application atau biasa disebut dengan Winbox, atau jika tidak menggunakan router OS, kita juga bisa menggunakan sistem operasi Windows yang biasa digunakan oleh user secara umum. Kemudian landasan teori yang berikutnya merupakan kendala. Melalui observasi yang kami lakukan di Desa Cermo, dapat diketahui bahwa kendala yang dialami oleh warga setempat terkait dengan akses internet, yaitu koneksi internetnya itu tidak stabil, sehingga dapat menghambat komunikasi dan sulit untuk mengakses informasi terbaru. Dengan itu, melalui pembuatan jaringan ini diharapkan masyarakat, terutama pelajar, dapat lebih mudah dalam berkomunikasi serta mudah dalam mengakses informasi. Itu tadi merupakan tinjauan pustaka. Kemudian bisa kita lanjut ke bab ketiga, yaitu metode penelitian yang akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu Isdianto. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Ini yang pertama, sumber data. Jadi sumber data di sini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, jadi untuk data primer sendiri kami peroleh melalui penelitian secara langsung, melalui observasi, sehingga kami dapat mengetahui apa-apa saja permasalahan yang berada di lapangan. Dan metode ini kita ambil melalui wawancara kepada warga desa setempat. Nah, untuk data sekunder sendiri yaitu data yang kami peroleh dari buku-buku ataupun penelitian dari para peneliti sebelumnya mengenai perancangan jaringan ini. Nah, jadi
Nah, jadi data primer dan data sekunder penjelasannya adalah seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua yaitu langkah pengerjaan. Untuk langkah yang pertama kita instalasi router OS dengan menggunakan Winbox. Langkah yang kedua kita menyiapkan router, mikrotik, access point, dan juga kabelan. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghubungkan kabelan yang menghubungkan mikrotik dengan PC. Memasangkan access point dan menentukan jangkauan jarak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan yang dikarenakan penempatan access point merupakan salah satu permasalahan di bidang infrastruktur jaringan. Nah, jadi access point di sini sangat penting yang dikarenakan kita harus benar-benar mempertimbangkan karena mengingat ini adalah suatu infrastruktur pada jaringan. Jadi ketika kita sudah mengetahui jarak misalkan dari rumah ke rumah, kita bisa menentukan atau memplot-plotkan access point itu sendiri, sehingga ketika access point yang kita gunakan itu sesuai dengan jangkauan jarak yang kita inginkan, maka perencanaan jaringan dari yang sudah kita buat ini menjadi lebih efektif seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu jadwal pelaksanaan. Nah, untuk jadwal pelaksanaan sendiri, untuk di bulan pertama dilakukan survei di Desa Cermo yang disertai pengisian angket berupa pengumpulan data primer dan sekunder yang diisi oleh masyarakat desa. Nah, untuk yang langkah kedua, di bulan kedua merupakan perencanaan anggaran terkait dengan pembuatan jaringan internet. Nah, jadi untuk langkah yang kedua ini kita menentukan nominal yang nantinya kita gunakan untuk kegiatan dari pembuatan perencanaan jaringan itu sendiri. Nah, untuk yang ketiga ini, di bulan ketiga melakukan perencanaan penempatan access point dan perhitungan jarak dari rumah ke rumah yang sudah saya sempat jelaskan di sebelumnya, yaitu pemasangan access point ini sebagai infrastruktur dan harus sesuai dengan jarak yang kita inginkan agar lebih efektif untuk pembuatannya. Nah, untuk yang di bulan keempat melakukan implementasi dan simulasi pembuatan jaringan di desa. Jadi untuk yang di bulan keempat ini sudah final dari pembuatan jaringan. Jadi sudah mulai adanya implementasi ataupun menerapkan dari yang sudah kita simulasikan ataupun yang sudah kita rancang sebelumnya. Jadi seperti itu. Baik, di sini baik di sini sudah presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.